Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Apakah sudah sarapan semua? Sudah. Sudah. Yakin ya sudah sarapan ya? Yakin. Kali ini sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya sebelum itu untuk bisa mendapatkan keberkahan dan mungkin insya Allah mendapatkan ilmunya bermanfaat. Ayo silakan Ivan sebagai ketua kelasnya untuk memimpin doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai juga, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah kalian sudah mengisi presensi di link makroekonomi dalam ini? Sudah masuk semua ya? Tidak ada yang tidak masuk ya? Alhamdulillah. Ya, semangat. Kali ini pembelajarannya bagaimana kalau kita mulai dengan ice breaking dulu ya? Oke, ice breakingnya boleh sama-sama semuanya berdiri, silakan. Ya. Jadi permainan konsentrasi ini kalian hanya cukup melihat dan mendengarkan apa kata ibu ya. Nah, kalian mematuhi apa yang ibu katakan, seperti itu, atau melakukan apa yang ibu suruh. Ya. Tangan ke bawah. Ya, ini masih belum konsentrasi. Oke. Jadi kita melanjutkan ya materi minggu lalu yaitu mengenai biaya peluang. Ya, biaya peluang adalah biaya yang tidak diambil atau kesempatan yang tidak diambil, atau dengan kata lain apa Dimas kemarin? Sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Iya, segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ya membahas tentang materi biaya peluang ini, yang pertama bagaimana kalian para siswa-siswi dapat menjelaskan pengertian dari biaya peluang ya. Lalu yang kedua, bagaimana kalian dapat menentukan ya, bagaimana menentukan biaya peluang. Dan terakhir kalian diusahakan bisa menghitung ya, menghitung biaya peluang. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran biaya peluang yang kita pelajari hari ini. Oke, baik ya, seperti yang sudah ibu bilang, jadi kita mengingat dahulu ya tugas yang diberikan kemarin ya. Oke, jadi ibu akan memberitahu ya bagaimana kalian nanti mengisi ya tugas yang diberikannya. Jadi nanti ini kalian tulis nama anggota kelompoknya sudah ya. Sudah ada beberapa nama anggotanya, lalu kelas dan hari tanggal. Lalu kompetensi dasarnya adalah seperti ini ya. Lalu yang berikutnya ada juga dari indikatornya. Nah, indikatornya kalian bisa menjelaskan pengertian biaya peluang, lalu bagaimana menentukan biaya peluang ya, lalu menghitung biaya peluang seperti itu. Nah, untuk pengerjaannya secara berkelompok ya, lalu bagaimana pengerjaannya secara sistematis, lalu kalian periksa kembali ya jawaban kalian nanti dan presentasikan ya. Nah, ini adalah tugasnya ya. Tugas yang pertama adalah untuk kelompok 1 ya, nanti akan ibu tayangkan. Lalu yang kedua ya, ada beberapa pertanyaannya di sana. Yang kedua ibu kasih tugas kelompok 2 ya, yaitu tugas gambar. Dari gambar ini nanti ada permasalahan ya, lalu kamu bagaimana menjawab dari permasalahan tersebut. Oke, kelompok 2. Oke, lalu yang kelompok 3
Kelompok 3 adalah bagaimana kamu membahas masalah, ya, menganalisis dan menghitung biaya keluar. Oke ya, ini adalah tugas yang kemarin diberikan, gitu ya. Dari hati emang dari kasih sayang sama suami. Oke, jadi ini tadi tugas untuk kelompok 1 ya. Nah, jadi bagaimana di sana videonya menjelaskan mau memilih adopsi atau membeli anjing seperti itu. Nah, itu nanti kalian diskusikan ya. Kelompok 1 untuk bisa memberikan jawaban yang tepat. Kira-kira mau jawab apa dan apa alasannya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, jadi tadi sudah kita lihat bersama-sama untuk tugas kelompok 1 ya. Oke, nah lalu yang berikutnya ini tugas untuk kelompok 2 ya. Di sini ada gambar ya, ceritanya Milea. Ya, Milea dia memiliki uang 10.000. Lalu dia gunakan untuk apa? Dia bingung gitu ya. Nah, ini kelompok 2 bisa nih menjawab ya pertanyaan dari Milea. Oke. Nah, untuk kelompok 3 juga sama ya. Di sini ada analisis dari lingkungan, yaitu Tuan Agung, bagaimana dia punya uang pensiunan, lalu ingin membuka usaha sabun, tapi juga ingin fotokopi, ya usahanya, lalu ada usaha salon. Nah, bagaimana kelompok 3 dapat menganalisis permasalahan yang terjadi dan memilih ya yang mana yang dimaksud biaya keluar. Paham ya? Oke, baik, karena kalian sudah mengerjakan sebelumnya ya, maka sekarang waktunya untuk presentasi. Nah, sebelum presentasi, Ibu kasih kesempatan kalian ya untuk mendiskusikan bagaimana cara mempresentasikannya. Ibu kasih waktu 10 menit ya, silakan. Namun demikian, ternyata nak, ya, dalam kehidupan ini tidak hanya ada cuma biaya keluar, ada juga biaya-biaya yang lain. Ya, di antaranya ada biaya sehari-hari. Contohnya apa kalau biaya sehari-hari? Buat transportasi. Buat makan, oke, buat Transportasi. transportasi bagus. Oke, nah itu kan biasa sehari-hari ya kita lakukan. Nah, pada saat kamu mengeluarkan biaya sehari-hari, apakah kamu memperhitungkan untung atau rugi? Tidak. Tidak ya, itu ya. Jadi memang perbedaan antara biaya keluar dengan biaya sehari-hari adalah kalau biaya sehari-hari memang harus ya, harus dikeluarkan tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Nah, selain biaya sehari-hari, ada juga yang disebut yang namanya biaya eksplisit. Ya, jadi biaya eksplisit itu adalah biaya yang dikeluarkan ya untuk menggunakan ataupun membayar faktor-faktor produksi yang ada di perusahaan gitu. Contohnya kalau perusahaan itu keluarin biaya apa aja ya nak? Bayar air. Bayar air. Oh iya benar, bayar air, apa lagi? Kemudian gaji karyawan. Gaji karyawan, betul, gaji karyawan. Terus apa lagi tuh? Gedung. Sewa gedung apabila memang perusahaannya di gedungnya disewa ya, tidak memiliki sendiri gitu, betul. Nah, itu namanya biaya eksplisit ya. Nah, kalau ada eksplisit berarti ada implisit. Nah, implisit itu sebenarnya adalah kata lain dari biaya keluar ya. Jadi nama lain biaya keluar disebut juga biaya implisit, tapi berbeda dengan eksplisit gitu ya. Kalau si implisit kan harus mengirit. Kalau eksplisit emang biasa yang dikeluar ya rutin gitu setiap bulannya gitu, ya. Nah, itu selain ada biaya keluar ada yang namanya biaya sehari-hari dan biaya eksplisit. Nah, itu diantara nama-nama biaya. Jadi penilaiannya bagaimana kalian bisa bekerja sama, bagaimana kalian bisa mempresentasikannya dengan bahasa yang lugas ya,
yang sesuai dengan materinya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Sebelum presentasi, Ibu kasih kesempatan kalian ya untuk mendiskusikan bagaimana cara mempresentasikannya. Ibu kasih waktu 10 menit ya, silakan. Oke, baik. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Oke. Boleh silakan kelompok 1 maju. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Alifa. Di sini ada juga Bapak Haji. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan kelompok Einstein. Yang di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari tugas 1. Apa saja informasi yang didapatkan dari video tersebut? Nah, pertanyaan kedua, apakah konsep biaya peluang dapat diterapkan dalam kondisi atau kasus yang ada di video tersebut? Berikan alasannya. Jawaban nomor 1 yaitu informasi yang dapat diambil dari video tersebut adalah bahwa mayoritas keinginan orang dalam video tersebut lebih memilih untuk membeli anjing ketimbang untuk mengadopsi anjing dari teman maupun dari tempat penitipan anjing. Karena anjing yang dibeli cenderung cepat dalam berinteraksi dengan pemilik baru daripada mengadopsi atau menurut keterangan dari video tersebut. Nah, jawabannya kedua, apakah bisa? Bisa karena kita dapat memilih anjing dengan kualitas yang tinggi. Contohnya ada anjing A, B, dan C dengan kualitas yang berbeda, tetapi di antara ketiganya anjing tersebut ternyata anjing B memiliki kualitas tertinggi dan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Hasil kita dapat membeli anjing dengan opsi yang lembek. Jadi kesimpulan dari jawaban kelompok 1 Einstein ya, bahwa memilih untuk mengadopsi. Ya. Oke, mengadopsi anjing gitu ya. Lalu dari sini boleh temannya ada yang mau bertanya, silakan diminta. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya dari Boleh berdiri kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 atau kelompok kehormatan ingin bertanya, jika pemilik anjing memutuskan untuk merawat dari hasil adopsi, apakah biaya peluang tersebut dianggap tepat? Terima kasih. Jawabannya tepat, tergantung dari tujuan dan keinginan dari si pemilik tersebut. Jika ia ingin mengadopsi anjing, maka ia harus merawat anjing tersebut dengan baik. Namun, jika ia tidak ingin mengadopsi anjing, maka ia hanya bisa datang ke tempat penitipan anjing sewaktu-waktu. Alhamdulillah dengan berakhirnya pelajaran materi dari kelompok ini ya, maka kita dapat mengambil kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu mengenai biaya uang, yaitu biaya yang bagaimana? Yang dikorbankan untuk mendapatkan ya kebutuhan yang lain. Oke. Nah, biaya uang itu ya bisa dikatakan dia memilih ya. Nah, di dalam memilih juga harus ada prinsip. Di antaranya ada trade off, lalu ada opportunity cost, atau lalu yang ketiga rasionalitas, yang terakhir insentif ya. Lalu bagaimana cara menghitung biaya uang? Ada 2 ya. Yang pertama, kalau pilihannya 2, berarti yang dipilih salah satu, maka yang disebut biaya uang adalah yang dari 2 doang, dari 2. Berarti
yang disebut biaya uang. Lalu apabila hitungannya lebih dari 3 pilihannya, ya, dan dia berupa hitungan uang, maka di antara yang tidak dipilih, yang mana yang dia buat? Baru yang tertinggi, seperti itu ya. Nah itu ya, jadi sudah kita lakukan pembelajaran hari ini. Bagaimana kalian dapat menjelaskan, lalu bagaimana menentukan biaya uang, dan bagaimana bisa menghitung biaya uang. Oke, baik. Untuk lebih memahami lagi, Ibu kasih soal kuisis ya. Kalian bisa buka HP kalian dan Ibu kasih kodenya untuk kalian bisa kerjakan. Lagi Pak, kenapa? Oke. Yang disusun oleh Dimas nomor 1, silakan. Ayo, berikutnya. Ayo Ipan, ayo Ipan. Ya silakan. Masih bertahan Dimas nomor 1 ya, yang lain silakan menyusul. Ya, weh Ipan. Ayo yang lain. Ayo Adi, ayo silakan Adi, ayo semangat. Ayo lagi Pak, buat Dimas. Yo, Dimas lagi ya silakan. Iya. Alhamdulillah. Baik, yang lainnya harus lebih semangat lagi menjawab soalnya. Ya, mudah-mudahan bisa betul semua ya. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi sudah kita lakukan evaluasi ya. Nah, sekarang kita melakukan refleksi. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, semangat. Apakah kalian benar-benar memahami tentang peluang? Apa biar peluang? Ya, alhamdulillah ya. Jadi mudahan nanti di kehidupan kalian sehari-hari ya, kalian bisa menerapkan bagaimana kalian memilih ya. Yang tadi yang paling utama adalah harus mementingkan prioritas ya. Gitu. Jadi prioritas yang utama itu yang mana didahulukan. Lalu yang berikutnya juga harus yang masuk akal ya. Jangan yang tidak masuk akal atau yang mungkin sifatnya pemborosan jangan dilakukan. Baik, silakan Ivan dari kita kelas untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Sa'id sigarut doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi